Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami wa bihi wa maksudnya semai kepada menjadikan bagi sang syukur Gusti Anu Maha Suci pertanggung sunanya walaupun teman-teman pada yang di bahasa Indonesia ini serta syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif kegiatan program guru penggerak angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih kepada semua personil PTK SDN 2 Sukamurni yang pada saat ini bisa untuk menghadiri kegiatan ini. Sholawat dan serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, untuk acara pokok yaitu diseminasi budaya positif kepada Pak Asep, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama akan saya ucapkan yaitu terima kasih atas kolaborasinya, atas kerjasamanya untuk hari ini dapat mengikuti diseminasi yang akan saya sampaikan. Ini bukan mau menggurui ataupun mau berbahasa sudah mata-mataan mau jahit kamari, tapi kita saling berbagi pengalaman ilmu yang sedang saya ampu sekarang, yaitu dengan mengikuti pendidikan guru. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang kegiatan PGP ya, modul 1 yaitu modul P1.4 yaitu budaya positif. Nah, yang pertama akan saya sampaikan yaitu mungkin nama saya sudah pada tahu ya, saya Asep Supriyatna. Sekarang lagi mengikuti guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, choice control. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Terus yang keempat yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan choice control. Yang selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Nah, yang ini jadi untuk melakukan perubahan dalam budaya positif kita harus merubah diri kita dulu, baru kita bisa merubah orang lain. Contoh kecilnya, misalkan kita di kelas lagi menerangkan kepada siswa, terapkan budaya positif tersebut. Contohnya, bila ada yang berbicara di depan, yang di belakang tolong dengarkan. Jangan sampai kita bicara di depan, anak-anak ikut bicara. Terus yang paling utama untuk pembelajaran hari ini, ya, karena kita berjalan pembelajaran itu dimulai dari adaptasi, ya, yang kemarin-kemarin kita terselang beberapa semester itu dengan terjadinya COVID-19. Jadi anak-anak itu untuk memulai lagi pembelajaran seperti kita itu sangat sulit. Nah, makanya dalam kurikulum belajar merdeka itu anak harus dibuat senang dulu atau bahagia dulu. Ya. Jangan langsung kita kasih pelajaran terus saja, pelajaran sehingga anak itu menjadi bosan, anak itu menjadi jenuh. Tapi usahakan dulu bahwa anak itu sebahagia mungkin, sesenang mungkin di kelas, sehingga apa yang mereka lakukan waktu sekolah daring di rumah, ya, itu perlahan-perlahan akan bangkit kembali. Ya, contohnya di kelas saya pas waktu pertama masuk sekolah itu anak-anak itu seperti gimana ya, untuk melakukan pembelajaran itu kayak anak kelas 1 atau anak PAUD yang baru masuk sekolah, ya, bengong gimana. Nah, kita juga merasakan, saya juga merasakan bagaimana biasa mengajar lewat daring, terus luring lagi, seperti apa, belajar kembali untuk bagaimana cara mengkondisikan siswa dan sebagainya. Itu makanya dalam kurikulum merdeka itu ditekankan bahwa anak itu harus senang dulu, harus bahagia dulu. Ya. Bahkan di Jepang juga, meskipun negaranya sudah maju, tapi anak-anaknya itu tidak merupakan karakter-karakter bagus. Kalau di kita, kalau ada guru lewat naik motor, Pak, cuman sehat gitu doang. Tapi kalau di Jepang, dia dengan kebiasaannya dengan menundukkan kepala, ya, itu mungkin perbedaan di kita sama di Jepang. Makanya untuk misi sekolah kita itu yang paling utamakan adalah akhlak, ya. Makanya kemarin pas kepala sekolah lagi upacara harus ada adab dulu, ya. Adab, bagaimana adab itu, ya, kita terapkan di sekolah, biasakan. Jadikan kebiasaan siswa supaya mempunyai adab yang baik. Contoh kecilnya dari bicara saja. Saya suka mendengar kata-kata yang kasar. Saya suka tegur. Tegurnya dengan cara gimana? Tidak langsung saya bentak atau gimana. Saya coba ulangi lagi perkataan. Dengan begitu anak merasa malu atau merasa tidak mau mengulangi lagi, ya. Perbedaan pembelajaran zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat-sangat jauh sekali. Kita membentak atau menjewer dengan fisik kepada anak itu sekarang udah ada Komnas HAM, ya. Jadi kita bingung bagaimana cara mendidiknya. Makanya kita sebagai pendidik, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menanamkan karakter. Mungkin di sini lingkungannya berbeda-beda. Ya, lingkungan ini begini, lingkungan itu begitu. Tapi dalam satu sekolah kita bisa menyatukan dari perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana cara kita mensiasati atau menerapkan bagaimana sih dengan cara ini gagal, coba cara lain. Dengan cara lain gagal, coba terus saya coba. Makanya guru itu bukannya gimana ya? Meskipun kita sudah sekolah tamat S1, S2, tapi dalam penerapan di lapangan itu kita belajar kembali.
Ya, belajar terus belajar. Kelas 1 naik ke kelas 2 beda lagi karakternya, kita belajar lagi. Ya, dan seterusnya. Itu ya, jadi terapkan budaya positif itu. Yang pertama itu kita tanamkan karakter atau akhlaknya dulu. Ya, kalau akhlaknya baik, ya pasti yang lain juga baik. Seperti dalam Islam, yang ditanya itu yang pertama adalah sholatnya. Namun sholatnya saya, pasti amal yang lainnya saya. Tapi kalau sholatnya jelek, yang lainnya tidak akan ditanya. Ya. Itu terus itu Pak Ustadz. Kita lanjutkan. Stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita beda. Ini timpang balik aja. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini ya, saya garis bawahi, perilaku buruk dilihat adalah sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku itu buruk, ya, atau suatu kesalahan. Perilaku anak, ya, sangat berbeda. Baik itu dari lingkungan rumahnya, lingkungan masyarakatnya, itu bisa mempengaruhi ya dalam berperilaku anak tersebut. Nah, sebagai kewajiban kita sebagai pengajar, bagaimana ya semua perilaku itu memiliki tujuan yang sama sesuai dengan visi misi yang sudah kita ketahui. Visi misi sekolah kita adalah gen hemat, ya. Kita tinggal menerapkan bagaimana caranya. Ya, intinya yang harus diutamakan itu kita menanamkan karakternya dulu, akhlaknya dulu yang paling utama. Karena sekarang lagi booming-boomingnya tentang bullying, ya, bullying. Itu pertama berangkatnya dari mana? Dari karakter siswa. Ya, makanya saya suka mendengarkan atau melihat referensi-referensi yang lain. Pembelajaran itu, ya, di sekolah pintar, berprestasi, tapi pas turun ke masyarakat, nilai prestasi itu tidak akan dipakai. Tapi yang dipakai itu apa? Contoh, orang jujur, meskipun nilai prestasinya maaf ya kurang di sekolah, tapi di masyarakat terpakai. Kebalikannya, orang yang pintar di sekolahnya tapi perilakunya jelek di masyarakat tidak akan terpakai. Nah, makanya saya mengajak kepada rekan-rekan semua, coba yang pertama kali kita tanamkan itu pada anak itu karakter yang baik dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya di setiap kelas. Saya percaya, apalagi kita guru agamanya, ya, Pak Ustadz sudah melakukan karakter-karakter baik itu di sekolah maupun di lingkungannya sendiri. Ya, menanamkan karakter itu menjadi awal atau modal utama bagi kelangsungan anak dalam mengembangkan nanti setelah dewasa di masyarakat, gitu ya. Kita lanjutkan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama ya, ini juga sangat berkaitan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan hal-hal baru. Nah ini ya, paksaan ada pada bujukan gagal. Kita bisa memaksakan. Misalkan anak yang suka
nakal di kelasnya, itu kita bisa memaksa untuk dia itu nurut kepada kita. Tapi jangan salah, apa yang membuat mereka nakal? Apa yang membuat mereka tidak bisa diam di kelas? Contoh, saya pernah mendengarkan sebuah cerita, anak pintar kalau dikasih tugas itu cek bahasa Sunda pang payuna beres nanti. Dia merasa bosan, merasa jenuh, sehingga dia itu mencari kesibukan yang lain dengan menjahili teman. Jadi jangan langsung kita menegur dengan memaksakan kehendak kita, tapi kita cari dulu apa nih, bagaimana nih bisa seperti itu. Seperti saya punya siswa yang sekarang sudah keluar dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dia itu tidak bisa membaca. Saya terus dikasih arahan kenapa tidak bisa membaca. Suatu saat pas saya waktu itu kelas 5, megang kelas 5, saya bertanya pada anak tersebut, kamu suka belajar membaca di rumah? Suka, Pak. Setiap hari? Ya, setiap hari. Kenapa belum bisa? Apa yang membuat kamu tidak bisa membaca? Ternyata dia bercerita sampai menangis, Pak, saya waktu kecil jatuh dan kepala saya terbentur. Jadi saya tidak bisa mengingat terlalu lama. Sekarang bisa 10 menit, 15 menit kemudian saya lupa lagi. Apakah kita harus memaksakan seperti itu? Tidak. Ya. Kalau kita tahu alasannya, berarti kita, ya kalau dipaksakan juga, kasihan anaknya. Daripada anaknya menjadi down atau menjadi malas untuk bersekolah karena perlakuan kita untuk memaksakan anak tersebut, ya, itu akan menjadi masalah yang sangat besar, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak tersebut. Jadi sekolah itu bukan untuk mencari ilmu, terus ilmu itu bisa untuk mencari uang, bukan. Tapi ilmu itu, makanya pemikiran orang tua zaman dulu, ya, kenal senang sekolah, mending dagang, dan nama menang duit, ya, sekolah itu bawa ke gawe. Nah itu salah, ya. Tapi sekolah itu adalah bagaimana cara mendewasakan pikiran kita. Ya, beda. Lebih punten sanes ngahinakeun. Beda cara berpikir anak yang lulusan SD atau SMP dengan orang yang lulusan SMA. Beda cara berpikir. Ya, bisa kita bedakan. Beda juga orang yang lulusannya sarjana dengan SMA, beda juga cara berpikir. Tapi banyak orang yang tidak sekolah tapi berhasil. Dengan apa? Dengan pengalaman. Mereka tuh berpengalaman. Banyak yang jadi bos itu lulusan SD. Dengan cara apa? Pengalaman. Ya. Pengalaman ada tidak di sekolah? Tidak ada. Pengalaman itu datang dari mana? Dari kehidupan kita di masyarakat. Makanya sekolah itu bukan hal utama, ya, untuk mendapatkan kesuksesan di masyarakat. Sekolah itu adalah menumbuhkan atau mengembangkan pemikiran kita supaya pemikiran itu menjadi lebih dewasa dan lebih lebih matang dalam pemikiran, dalam berpikir. Itu ya. Kita lanjutkan. Model berpikir atau menang kalah. Model berpikir menang-menang. Nah ini ya, model berpikir menang kalah. Kalau misalkan dalam pikirannya pingin menang terus, ya, atau pingin jarang ya orang berpikir pingin kalah, tapi pingin menang. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, kita kembalikan lagi ke awal. Bagaimana kita mengetahui apa yang akan kita kembangkan pada anak, apa yang akan kita terapkan pada anak, ya. Mungkin kemenangan itu akan tercapai dengan sendiri. Nah, di sini adalah disiplin positif.
sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan atau hukuman. Sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini ya, disiplin positif itu mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tata tertib, ya, terus kepatuhan dan peraturan atau hukuman. Dalam guru penggerak yang sedang saya jalani sekarang, ya, tata tertib memang di sekolah sudah kita bikin, ya, tapi alangkah baiknya untuk membuat aturan atau tata tertib di kelas itu kita membuat kesepakatan di kelas. Silakan siswa membuat kesepakatan kelas. Contoh kecilnya gini, masuk kelas ya 5 menit sebelum bel berbunyi. Apakah setuju? Misalkan jawab aja sama siswa. Kita cuma menjadi fasilitator saja. Kita cuma menuliskan. Itu kesepakatan siswa. Jadi bila ada yang melanggar, ya siswa sendiri yang akan membuat aturannya. Bagaimana kalau melanggar? Kita jangan membuat peraturan sendiri. Siswa harus ikut kepada peraturan kita, itu tidak bisa. Ya, sekarang zamannya bukan seperti itu. Kalau dulu waktu saya sekolah masih kecil emang begitu. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Kita harus ikuti apa yang anak inginkan. Tapi dengan hal yang positif, ya, yang diinginkan. Itu ya. Itu menerapkan disiplin positif di kelas itu dengan melakukan kesepakatan kelas. Kita lanjutkan lagi. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan dalam institusi atau lembaga. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, tadi yang saya awal sampaikan bahwa yang paling utama adalah berakhlak. Kalau berakhlak mulia itu pasti orangnya beriman, pasti bertakwa, berketuhanan Yang Maha Esa. Kalau kita umat Islam berarti kita beriman kepada Allah, ya. Tanamkan akhlak yang baik itu yang bagaimana? Bukan hanya tugas Bapak Ustadz saja, ya, guru agama saja, tapi peraturan atau penanaman karakter untuk berakhlak itu untuk ditanamkannya, ya, kewajiban kita semua sebagai pendidik. Ibo Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jelas ya, ini toleransi, rasa hormat itu masuk kepada karakter siswa yang harus terapkan. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya. Kita lanjutkan. The seven essential pictures. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini juga sama ya, mengacunya ke sana juga. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini perilaku manusia itu. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan? Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini manusiawi sekali, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan? Itu perilaku manusia, ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan dasar manusia seperti ini. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, mungkin ini ya, saya akan ini sedikit tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kita di kelas tidak membeda-bedakan baik itu dari sisi ekonominya, dari sisi adat istiadatnya, tidak membeda-bedakan, semuanya sama. Seperti kita sholat, meskipun ada presiden, ada menteri, tetap ya mereka akan menjadi makmum di belakang imam. Kita juga sama, meskipun anak ini dari orang yang berada atau orang ini orang yang perekonomiannya pas-pasan, tapi perlakuan kita sama. Kita sama, tidak membeda-bedakan. Ya, yang membedakannya itu adalah apa? Bagaimana cara kita menyatukan atau bagaimana cara kita merasa anak itu dikasih sayang dan diterima dengan kita yang baik. Anak lebih suka ya dihargai meskipun dengan ucapan perkataan saja, anak sudah merasa senang. Makanya dari awal saya bicara yang paling utama dalam belajar itu bagaimana siswa senang dulu, bahagia dulu sebelum melakukan pembelajaran. Lebih kurang dalam menuju sekolah, ayo tugas PR ya ini itu wikomi pekumah malam capek ya stres lama-lama itu sekolah teh ayo bawa tugas capek itu coba apa yang kita rasakan dulu, apalagi zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Anak-anak itu sudah banyak kebahagiaan mereka ya, apalagi yang mempunyai gadget itu ya. Anak-anak itu sekarang mau apa tinggal klik, mau apa tinggal cari di Google ya. Tapi karakternya ada tidak? Justru orang yang suka main game, orang yang suka main HP, tingkat emosionalnya tinggi, tingkat emosinya tinggi. Sinyal nggak ada, jika dibanting dengan HP dibelah. Ya. Itu penanaman karakternya tidak ada. Tapi kalau misalkan kita tanaman karakter di sekolah, ya, bagaimana cara mereka bahagia? Contoh orang kamu orang bahagia, ya, senang, meskipun masalah uyah oge, nikmat. Kopi karos gitu. Meskipun terkadang artos, tapi hati senang mah ini bahagia, sehingga lu beban. Kita karos kopi. Omong dari sila artosnya lebih bahagia.
Kita lanjutkan lagi. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki setiap rasa harga diri. Ya? Nah, ini seperti tadi sama kasih sayang dan kasih terima. Penguasaan itu apa? Anak-anak itu ingin dihargai, ingin diakui. Ya, makanya pemerintah dari tingkat gugus, SD juga tingkat sekolah, gugus sampai kecamatan. Kenapa suka ada perlombaan-perlombaan untuk apa? Untuk mereka itu memberikan penghargaan, ya, rasa diterimanya itu. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan ini, yang pertama, kita kasih kebebasan anak di kelas. Seperti tadi membuat keyakinan, nah, silakan anak mau apa. Konsekuensinya seperti apa? Misalkan, Bu, setiap 15 menit ada yel-yel, atau supaya suasana menjadi menyenangkan. Boleh bisa dilakukan. Ini penerapannya bisa dilakukan untuk kelas atas. Untuk kelas 1, 2, 3, ya, mungkin untuk menerapkannya sangat sulit. Tetapi tidak ada salahnya kita coba. Apakah berhasil atau tidaknya, ya, itu nomor 2. Yang penting kita mencoba dulu. Bagaimana cara penerapan untuk melakukan keyakinan kelas supaya di kelas itu menyenangkan, bahagia, supaya apa yang akan kita sampaikan pembelajarannya itu bisa terserap oleh anak-anak tersebut. Selanjutnya, yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini ya, dari semua kebutuhan dasar itu, yang paling akhir adalah kesenangan. Dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Makanya kurikulum Merdeka itu, ya, sebelum melakukan pembelajaran, siswa itu harus dibuat senang dulu. Seperti orang karawas kopi lagi ada suatu masalah atau dengan banyak pekerjaan, saya tahu ketinggalan ke backmood nanti. Pikir kayak pun harus apa aja buat pelajaran. Itu bukan hal bagus. Saya akui, saya juga merasakan seperti itu. Ya, tapi bukan kesukaan seseorang, ya. Pilih merasa tersinggung dengan sikap api itu deh. Ya, itu kan manusiawi. Makanya bagaimana caranya supaya orang teh bisa senang? Surabi tadi terbuka duit oke hari hati senang mah bisa sedih. Terus gitu Paulin. Oh, ya. Asal ulah sedih sorangan, Paulin. Sedih sorangan mah di sana. Iya. Gitu. Ya. Itu ya. Tapi kesenangan itu sangat-sangat penting. Ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini contoh sebuah kasus atau kejadian. Guru wali kelas 2 SD 2 Sukabumi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Pito. Nah, untuk Pito ini, ya, saya sudah
mengetahui, bahkan wali kelasnya juga pernah sharing kepada bapak kepala sekolah, kepada saya, bagaimana sih supaya sikapnya itu bisa berubah. Ya, kita melakukan pendekatan kepada anak, orang tua, anak yang dijahilin sama pitonnya datang ke sekolah mengeluhkan dengan kelakuan piton begini. Ya. Mungkin kalau di sekolah kita bisa langsung menyelesaikannya, atau juga bisa berkonsultasi dengan rekan guru yang lain. Tapi kalau di luar kelas atau di luar sekolah mungkin itu kita juga sama bertanggung jawab, tapi tidak sepenuhnya bertanggung jawab kalau kejadiannya itu di luar sekolah. Makanya kenali anak dari semua karakternya. Mungkin Abi di dia sok istilahnya sok ningal karakter siswa, karena Abi biasa, Abi kesami belajar, tapi suka memperhatikan meskipun Abi jarang nyarios, jarang kumaha, tapi mana ya ningal siswa teh, oh siswa iya orang mana ya, karena sambil berjalan meskipun naik motor tahu oh iya sambil memperhatikan. Itu dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui oh perlakuannya seperti itu karena lingkungan, karena di rumahnya apa-apa kita bisa tahu. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikannya juga kita tidak akan salah dalam melakukan. Nah ini ya 5 posisi kontrol. Guru berbuat, guru berkata, hasil guru berkata, dampak pada murid, kaitan dengan kualitas. Menghukum, nah yang tadi identitas gagal dari penghukum ya, menghargai guru jemur menyakiti menyindir, ini yang harus kita hindari. Tapi sekali-kali orang kosong nyentak ke bakatku jengkel orangnya amak kan lain amak gitu bakatkunya orang supaya pingin anak didik kita itu menjadi anak yang berkarakter baik yang diharapkan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat. Ya, jadi hasil lulusan kita dari SDN 2 Sukaumur ini yang pertama itu akhlak karakternya. Abi osok ngupi pami lulusan SD 2 Sukaumur ini misalkan kasebatkeun bangor atau misalkan dan lain-lain lah hal-hal anu awon geus disebutkeun. Teh sok merasa sedih. Aduh. Kunaon ya? Ada apa? Padahal di SD nama budak teh aduh, beribadah ka cida. Nah, mungkin ya lingkungan, situasi dan kondisi itu bisa mempengaruhi. Kurang diarah terbaik. Ada sok kieu orang tua teh adi beunina budak teh cai bagus. Tapi ke apa di luar nama? Makanya kita sebagai orang tua jangan melihat dari sisi di rumahnya saja, tapi lihat pergaulannya di luar, ya, bagaimana teman-temannya, lingkungan tempat bermain. Menentang anak juga gak boleh. Wah abang di sini itu gak boleh. Wah abang di sini juga gak boleh. Biarkan anak bersosialisasi, ya. Biarkan anak tanamkan bisa berkumpul dengan yang lain. Nanti juga anak itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat, bergaul, bersosialisasi, bertetangga dengan yang lain. Kalau kita ditanamkannya dari kecil, ulah itu, ulah iya. Nah nanti yang paling bahaya itu sudah dia dewasa, ya. Dia tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita lanjutkan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah ini yang tadi ya.
keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Pemikiran kita kunaon orang namun pakai motor, kena pakai helm. Jawaban klasiknya itu apa? Sieun ditilang. Kan gitu ya, kusieun ku polisi. Itu kan jawabannya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu ya, masker kemarin kan karena COVID ya, COVID, sange masker. Mas beres, dia mah, berjalan mobil ya, gitu. Padahal Abi sering nanggung masker. Sebelum COVID juga, kami mengendarai kendaraan suka pakai masker. Sanes olo-olo, sanes sok-sokan pakai masker, tapi jawabannya ini, kenapa peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai motor itu untuk keselamatan? Bahkan sok aya nu kieu, karena ngewe rasanya ini pakai helm aya polisi di toko. Itu bukan sebuah perkataan yang bagus untuk dijawab. Karena kenapa? Ada apa? Ya, apa? Ya, jodoh pati cilaka dengan atau urusan kawasan kan orang mau apa? Makanya penggunaan helm itu bukan karena sieun ku polisi, bukan karena sieun ditilang, tapi untuk keselamatan. Masker juga sama. Bukan karena COVID hukum orang pakai masker, cuci tangan, tapi untuk kesehatan. Ya. Kadang di jalan sok menakan mobil ngebulna gitu bau. Itu tadi bau ngebulna teh nya. Eta teh kan karena pangabungna teh keur mah sok ngarokok, taman ku hasil mobil, aduh kalabut kieu we meureunna ya. Lami Pak. Nah, keyakinan kelas yang akan kita bahas hari ini. Salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah yaitu dengan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau bisa, setiap hari itu kita membuat keyakinan kelas. Kenapa setiap hari? Karena setiap hari itu pelajarannya berbeda-beda. Apalagi tema ini tema 2 nih, materinya banyak apa? Apalagi nanti kalau misalkan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti zaman dulu lagi, ya, per mata pelajaran yang akan dilaksanakannya. Kembali lagi ke awal, kan? Makanya untuk keyakinan kelas itu bisa dibuat. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakannya, ya, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Bukan aturan itu kita yang buat untuk mereka, tapi dibalikin. Karena mahasiswa anu bikin aturan sendiri, siswa yang melaksanakannya, siswa yang membuatnya. Kita cuma sebagai fasilitator. Sok boleh naon ya, ka hiji, ka dua, ka tilu, cuk mana ya, anu lebih dominan dipakai. Makanya di situ jangan terlalu banyak, buat kesepakatan kelas. Jangan terlalu banyak.
Kita lanjutkan lagi. Nah, ini cara-caranya, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Membuat keyakinan kelas itu memperkenalkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang keduanya mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Jadi keyakinan itu bukan peraturan, ya. Bisa dibedakan. Kalau peraturan itu nilai si aturan tidak boleh tidak, ya. Nah keyakinan juga sama gitu. Cuman bedanya hindari kalimat-kalimat yang negatif. Tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama. Seharusnya setelah peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir penyampaian keyakinan akan berkurang. Yang terakhir, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Ya, itu untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang untuk membuat keyakinan kelasnya dengan tabel T. Kegiatan tampak seperti atau tampak tidak tampak seperti. Nah, tampak seperti berdoa dan khusyuk ketika akan belajar. Jujur dalam berbicara, menjaga fasilitas umum atau di kelas atau sekolah, menyapa dan mengucapkan salam sportif dalam bertindak. Tidak tampak sepertinya belajar tanpa berdoa terlebih dahulu. Sering berkata bohong, sering rusak fasilitas, tidak peduli, sering melakukan kelicikan. Kegiatan tampak seperti percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang nampak itu menghormati pembicaraan orang lain, percaya kepada orang lain, meminta izin menggunakan barang orang lain, mengembalikan barang yang dipinjam, menepati janji. Suka memotong pembicaraan orang lain, ini yang tidak tampaknya. Tidak percaya kepada orang lain, sering menggunakan barang orang lain tanpa izin, tidak mengembalikan barang milik orang lain, dan sering tidak menepati janji. Nah, mungkin ini sering di kelas ya, saling menghormati pembicaraan orang lain. Jadi ketika guru sedang berbicara di depan atau sedang menerangkan pembelajaran, kita tanamkan kepada siswa cara menghargai orang yang berbicara di depan. Kalau ada yang berbicara, berarti yang lain mendengarkan. Ya, itu bisa ditanam. Itu bentuk saling menghormati. Ya, susah emang ambil besok itu. Orang-orang mau coba di hari, udah merecet itu kan. Bagaimana caranya? Ya, kita kembalikan lagi kepada diri kita dan kelas kita masing-masing. Nah, harus ibu bagi kelas bawah, kelas 1, ya. Gitu. Kita yang ada di kelas, kita tahu situasi dan kondisi di kelas kita masing-masing. Nah, untuk mensiasatinya juga kita serahkan aja kepada guru kelasnya masing-masing. Sekarang tabelnya, setiap peserta kelas melakukan tugas. Terdengar, terlihat, berperilaku. Terdengar, baiklah, saya paham bagaimana cara mengajari ini.
Bolehkah bagaimana ini saya mengerjakan? Mari kita bereskan bersama. Saya suka dengan tugas seperti ini. Terlihatnya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini yang terlihatnya berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dilakukan, menyerahkan tugas tepat pada waktunya, memberikan karya original terbaiknya, antusias dalam melaksanakan pelajaran, berperilakunya semangat dalam bekerja, berbagai tugas dengan teman, berikan kesempatan kepada orang lain, memberikan pertolongan buat teman yang berusaha aktif dalam diskusi kelompok. Nah, mungkin ini sering kita lakukan ya. Kita memberikan tugas, kita melihat bagaimana siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau dengan bermain-main, kita bisa menilainya. Perilaku juga sama. Apakah saat mengerjakan tugas anak ini mengganggu teman yang lain yang sedang mengerjakan? Atau hanya diam-diam saja? Atau hanya dia mengerjakan sendiri tanpa bertanya kepada orang lain atau tidak proaktif, apalagi dalam kelompok, dalam diskusi itu, kenapa ini jarang ngomong? Ya, kasih kesempatan semua anggota kelompok dalam diskusi kelompok, khususnya di kelas atas itu, untuk berbicara, ya, berbicara semuanya, mendengarkan. Nah, di situ kita bisa menerapkan bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain yang berpendapat. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang yang diktator, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, tidak mau menerima kritikan orang lain. Itu, ya. Kita harus menerimanya. Bagaimana kita diberikan pendapat oleh orang lain, diberikan masukan oleh orang lain, ya, dikritik orang lain juga kita bisa menerima. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kegiatan tugas-tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru, tugas murid. Tugas guru itu mengajarkan ilmu pengetahuan, memberikan rasa aman, menjadi teladan, menilai, mengapresiasi kegiatan siswa. Ini tugas guru. Tugas muridnya itu menyerap ilmu pengetahuan, memelihara semangat belajar, mengembangkan bakat dan potensi diri, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Mungkin ini sudah diterapkan ya di tiap kelasnya. Cuman tambahannya sebagai tugas guru yang tadi sebagai mengajarkan ilmu pengetahuan, ya, di situ memberikan rasa aman, menjadi teladan, menilai, mengapresiasi kegiatan siswa. Juga tugas kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadikan siswa dan siswi SDN 2 Sukamuli 2 ini berkarakter, berakhlak yang baik, ya. Tuh, sesuai dengan visi dan misi SDN 2 Sukamuli. Nah, sekarang restitusinya. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti yang kita inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, ini yang paling penting ya. Disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kalau kita cuma dulu ngomong salah dari antep artinya, tapi sekarang anak yang memiliki kesalahan itu kita rangkul lagi, ya. Kita bimbing lagi. Kadang kamu orang sok ke kamu itu gimana bangor antep nilai lagi sok detik. Nah, itu kan saya alami, ya, pernah
punya perasaan seperti itu kepada murid anu maka ku jengkel di antar besok ke kumaha maneh nilai ge kumaha maneh weh ya sabaraha karena sok itu maka ku naon ku kesel urang. Tapi sekarang kita putar balikan pemikiran seperti itu. Dan setiap anak punya karakter dan sosial yang berbeda-beda. Makanya kita harus lebih memahami, lebih mendekati anak itu. Kenapa anak A ini seperti ini? Kenapa anak B ini seperti ini? Kita telusuri, bukannya kita mau kepo ya, bahasa budak mah. Tapi kita harus tahu ya supaya akar permasalahan untuk kita pecahkan itu bisa terselesaikan. Nah ini ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat kepada diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Fokus pada karakter dan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Nah ini ciri-ciri restitusi ya. Belajar dari kesalahan, apalagi hidupnya, tawaran bukan paksaan. Nah kita coba terapkan hal yang seperti ini, itu Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Dari ciri-ciri restitusi itu mungkin kita tidak tahu apa ini namanya. Mungkin sekarang yang sudah saya lakukan seperti ini yang ada belajar dari kesalahan atau memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan dan sebagainya adalah ciri-ciri dari restitusi. Makanya dari guru penggerak ini ya, sangat banyak ilmu yang didapat. Kenapa banyak? Kalau kuliah belum tentu ya. Coba kurang kudu meluangkan waktu yang banyak. Kedua mengeluarkan biaya juga. Ya. Tapi meskipun waktunya cuma kalau misalkan menurunkan jadwal per modul itu 6 bulan, ya. Tapi kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak ya dari ini kan masuknya ke sini seperti itu. Pemerintah memberikan, makanya dalam program pemerintah itu saya selalu lihat di si PKB karena di si PKB itu selalu banyak yang dikembangkan terus dari belajar diri ya, guru belajar, ada juga guru penggerak dan sebagainya. Bahkan PPNI juga dari si PKB ya melalui RRS. Itu banyak ya di sana. Ya kita mau tidak. Kalau kita duduk diam saja, berarti orang tidak tidak ada kemajuan. Kalau kita mau kan berbahasa gini, orang yang maju berarti orang perlu bergerak. Kalau orang yang anggar sesuai cici, gitu. Tergantung kemauan kita. Makanya saya menghilangkan rasa itu beri sekolah orang harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, tapi dengan cara mengikuti program pemerintah dengan belajar ini kita bisa menambah sedikit-sedikit ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam mengajar di kelas. Ini tahapannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah sesi 1, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ya.
kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki atau menyelesaikan ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, jadi jangan tekan anak itu karena dia membuat kesalahan satu kali terus diungkit-ungkit. Ya, tapi setiap manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Makanya kita harus sadar betul akan hal ini, ya. Harus sadar betul bagaimana cara kita mendidik anak supaya anak itu menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Yang kedua adalah variasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, ini ya, di situ ada pertanyaannya. Jadi kita itu jangan menghakimi atau memojokkan siswa dari kesalahan satu dan yang lainnya. Kita jangan menghakimi. Ya, kita bisa dengan cara kita supaya bagaimana caranya kita tidak membuat anak itu menjadi down atau menjadi putus semangatnya dalam mencari ilmu. Itu sudah ada di Bapak Ibu guru masing-masing sesuai dengan kelas dan karakter kelasnya masing-masing. Karena kalau misalkan saya harus begini, itu tidak bisa. Ya, makanya pemerintah pas waktu zaman UN NEM sekian, beda lah. Orang kota dan orang kampung beda. Ya, kalau disamaratakan, begitu orang tenis saya di negara maju, ada NEM 8, 80 atau 100, oke, terbaik, dan negara harus maju. Fasilitas sudah sama. Tapi kalau di Indonesia, NEM SMA 6,0 misalnya. Lalu di kota, Babari, ya, les, deket, di kampung coba bayangin. Daring, di kampung mariwe, gak ada sinyal. Di kota ada wifi, fasilitas memadai. Di kampung, gaduh HP wae oke. Pas pembelajaran daring, bukan karawasnya ibu bawa ibu, kita diudak-udak ke kelompok pokjar, kelompok belajar. Ya. Bahkan pernah saya waktu PPG melakukan pembelajaran dengan cara daring itu dengan melakukan video call. Satu HP itu bisa beberapa orang, ya. Saking gimananya, saking terbatasnya. Makanya saya juga di sini silakan. Bagaimana cara ya supaya anak itu merasa senang dan bahagia. Ya, wujud abdi teh. Kudu nyanyi. Udah mau sami, kelasnya mah teresep naon. Ya. Setiap kelas punya karakter yang masing-masing. Ya, setiap anak punya karakter yang berbeda. Apalagi kelas sama. Ya. Makanya itu kita serahkan kepada ibu dan bapak guru kelasnya masing-masing. Nah, ini mengingatkan keyakinan dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termati sebagai secara intuitif. Saat perilaku telah divalidasi dan tidak sukses setelah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, ini pertanyaannya. Sebagai warga kelas atau sekolah, apa yang kita yakini? Nilai apa yang akan kita yakini? Seperti apa gambaran sebuah kelas atau sekolah yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini bisa ditanyakan kepada siswa ya untuk masa depannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam restitusi itu yang pertama nilai atau keyakinan. Yang kedua kesediaan orang. Yang ketiga relevan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga usaha dan terhadap waktu. Ya, ini sangat berkaitan ya usaha, waktu dan sebagainya. Nah, manajer ini sudah memasuki semuanya.
Ya, untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa guna penanaman nilai-nilai kebajikan agar dapat tumbuh dan berkembang membentuk karakter positif yang pada akhirnya dapat menciptakan budaya positif. Jadi dari segi 3 restitusi ini, kita sebagai manajer, ya, kita bisa menciptakan budaya positif. Bagaimana menciptakannya? Kita ciptakan dulu dari hal yang paling kecil dulu. Kita terapkan di kelas kita masing-masing. Apa yang akan diterapkan budaya positifnya? Silakan. Itu Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Ya. Bisa disesuaikan. Nah, untuk terakhir, demikian baca saja ya Bu. Amin. Demikian yang sedang saya sampaikan ke Bu Presiden. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari akhir kata ini, buatlah budaya positif dari hal yang paling kecil di sekolah kita, dimulai dari kelasnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada sebenarnya yang ini telah menyelesaikan salah satu tugasnya, yakni diseminasi positif. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu kita berusaha untuk pada intinya menuntun anak agar mempunyai adab ataupun perilaku yang baik sesuai dengan tuntunan, kemudian menempatkan siswa atau peserta didik kita sebagai seseorang yang memang harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada istilah hukuman ataupun hal itu yang bersifat fisik, tetapi kita lebih kepada seorang manajer dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Demikian acara diseminasi budaya positif ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.